Pernahkah kita membayangkan dunia tanpa kamera, tanpa fotografi, tanpa film? Semua itu bisa kita nikmati sekarang berkat seorang ilmuwan luar biasa dari abad ke-10, Ibnu Al-Haytham. Di era ketika sains masih meraba-raba dalam gelap, Al-Haytham menyalakan cahaya pengetahuan. Ialah yang pertama kali menemukan prinsip-prinsip dasar optik yang kemudian menjadi pondasi terciptanya kamera. Melalui eksperimen dan pemikirannya yang revolusioner, ia tak hanya membuka mata dunia terhadap cahaya, tetapi juga mengabadikan keindahan dalam gambar. Mari kita telusuri jejak sang ilmuwan jenius, bapak optik modern Ibnu Al-Haytham. Abu Ali Al-Hasan bin Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Al-Haytham, di barat lebih dikenal dengan nama Al-Hazen, lahir di Basrah tahun 965, seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai fisika cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli filosof barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak sarjana dan ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat dilihat pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Walaupun Ibnu Al-Haytham lebih dikenal dalam bidang sains dan pengobatan, tetapi ia juga ahli dalam bidang agama, filsafat, dan astronomi. Di kalangan cendekiawan barat, Ibnu Al-Haytham dikenal dengan nama Al-Hazen. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Setelah beberapa lama bekerja di pemerintahan, Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwas dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwas, Ibnu Al-Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, Ibnu Al-Haytham melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ibnu Al-Haytham telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Tulisannya mengenai cara kerja mata manusia telah menjadi salah satu referensi yang penting dalam bidang kajian sains di barat. Teorinya mengenai pengobatan mata masih digunakan hingga saat ini di berbagai universitas di seluruh dunia. Ibnu Al-Haytham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler, pencipta mikroskop serta teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana.
Menurut Ibnu Haysam, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, ia juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Ibnu Haysam juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Italia untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haysam telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan yang bernama Trisela yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haysam juga telah menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Isaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haysam mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori ia telah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. Selain sains, Ibnu Haysam juga banyak menulis mengenai falsafah, logika, metafisika, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Padanya, pertikaian mengenai sesuatu perkara berpuncak daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Ia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu, semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang ada. Jadi, pandangannya mengenai filsafat amat menarik untuk disoroti. Bagi Ibnu Haysam, falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik, sains, dan ketuhanan. Ketiga-tiganya bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai, dan untuk menguasainya, seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Ibnu Haysam membuktikan bahwa ia bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya, sehingga ia berhasil menulis banyak buku dan makalah. Di antara buku hasil karyanya pada bidang optik adalah Risalah fil Ain wal Absor, Risalah fil Maroya al-Muhriqah bid Dawair. Selain pada bidang optik, Ibnu Haysam pun ahli dalam bidang astronomi seperti At-Tanbih ala ma fi ar-Rasydi minal ghalat al-irtifa al-kawakib. Al-Haysam pun sangat terampil dalam bidang matematika. Karyanya berupa Al-Jami' fi usulil hisab, Ilal Hisab al-Hindi, Ta'liq ala ilmul Jabbar, dan lain sebagainya. Sumbangan Ibnu Haysam kepada ilmu sains dan filsafat amat banyak. Karena itulah Ibnu Haysam dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan saat ini. Jadi, itulah bagaimana Ibnu Al-Haytham dengan kecerdasannya membuat penemuan yang mengubah dunia kita. Dari eksperimen sederhana di kamar gelap, ia memberi kita cara untuk menangkap dan menyimpan momen-momen berharga. Semoga kalian menikmati perjalanan mengenal sosok luar biasa ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung
my head and I cried.